Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin Bapak, izin perkenalkan diri. Nama saya Rina Triafosma dari kelompok 11B. Hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah histositopatologi. Di kelompok 11 saya kedapatan materi step by step metode ultratext staining. Alat dan bahan dan pemulas yang digunakan pada proses step by step ultra staining ini, alatnya yang pertama mikrotom, yaitu untuk jaringan dalam parafin. Yang kedua cryostat, yaitu untuk jaringan potong beku. 3 objek glass, 4 slide warmer, 5 kaca penutup, 6 wadah pewarnaan, 7 rak pengecatan, 8 pH meter, 9 water bath, 10 termometer, 11 pipet tetes, 12 mikroskop, 13 mikropipet, 1000 mikroliter dan 50 mikroliter. Bahan-bahan pendukungnya: 1 formalin 10%, 2 nitrogen cair atau isopentana atau es kering, 3 parafin, 4 silol, 5 alkohol absolut, alkohol 96% dan alkohol 70%, 6 PBS, fosfat bufar salin dengan pH 7,4, yang 7 H2O2 3%, 8 tris EDTA pH 9, 9 aquades, 10 BSA bovin serum albumin 5%, 11 antibodi primer, 12 ultratext antipolivalen, 13 reagen bluing, 14 entelan. Bahan pemulasnya: yang pertama DAB substrat high contrast, 2 DAB chromogen, 3 ultratext HRP, 4 hematoxylin. Dalam materi step by step ultratext staining method ini ada 8 proses. Yang pertama proses deparafinisasi dan rehidrasi. Deparafinisasi adalah proses pelunturan parafin dari jaringan menggunakan silol sebanyak 3 kali, masing-masing 5 menit. Preparat jaringan tertanam, parafin dikeringkan, lalu dihangatkan dengan slide warmer 60 derajat Celcius. Deparafinisasinya menggunakan silol 1, 2, 3, masing-masing dicelupkan ke dalam silol 1, 2, 3 itu selama 5 menit. Proses rehidrasi adalah proses penarikan air ke dalam jaringan menggunakan alkohol dengan penurunan konsentrasi dari alkohol absolut ke alkohol 96%, lalu ke alkohol 70%, masing-masing selama 4 menit, kemudian aquabides. Seperti digambar tadi, yang slide yang sudah sudah ada jaringannya, dimasukkan ke alkohol 100%, lalu dimasukkan 96%, lalu dimasukkan lagi ke 70%. Itu dengan cara dicelupkan kurang lebih 4 menit dalam proses pindah yang alkohol 100%, 96%, 70%. Kemudian dicuci dengan air mengalir 5 menit. Proses yang kedua, antigen retrieval. Pengertian antigen retrieval yaitu teknik untuk membuka penutup epitop agar dapat terjadi ikatan epitop antibodi. Tujuannya yaitu meningkatkan intensitas pewarnaan dengan membuka epitop yang tertutup pada jaringan yang ditanam dalam formalin dan parafin, mencegah pewarnaan negatif yang lemah atau palsu. Metode Hayer.
Metode Haier ini digunakan pada proses antigen retrieval. Haier itu height induced epitope retrieval. Menggunakan microwave pressure cooker water bath. Cara kerjanya dengan melibatkan periode panas selama 5 menit dan diikuti dengan penggantian buffer. Setelah itu preparat didinginkan sebelum memulai inkubasi antibodi. Kekurangan proses ini sensitif terhadap waktu, suhu, buffer, dan pH. Kelebihan proses antigen retrieval ini tingkat imunoreaktivitasnya tinggi. Buffer yang digunakan proses ini, yang pertama tris EDTA pada pH 8,0 atau 9,0. Yang kedua buffer Na sitrat pada pH 6. Yang ketiga EDTA pada pH 8. Proses antigen retrieval dengan metode Haier, alat yang dibutuhkan yang pertama tuh wadah pewarnaan, yang kedua water bath, yang ketiga termometer. Bahannya tris EDTA pH 9, Aquades PBS pH 74. Cara kerjanya, slide yang sudah ada jaringannya itu direndam ke dalam tris EDTA pH 9. Lalu dimasukkan ke dalam water bath hingga 95 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian dikeluarkan hingga dingin pada suhu kamar, lalu dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali masing-masing 2 menit. Proses ketiga yaitu pembilasan dengan PBS, Phosphat Buffered Saline. PBS merupakan larutan fisiologis yang bersifat isotonik dan tidak beracun terhadap sel. Tujuannya yaitu untuk menjaga kadar pH dan mempertahankan osmolaritas sel. pH yang digunakan biasanya pada rentang 7-8. Pengaplikasiannya yang pertama setelah proses antigen retrieval. Yang kedua setelah proses blocking. Yang ketiga setelah inkubasi antibodi primer, antibodi sekunder, dan ultratec antipolivalen. Yang keempat setelah penambahan HRP. Proses keempat, endogenous blocking. Cara kerjanya, slide yang sudah ada tadi yang sudah ada jaringannya, ditambahkan H2O2 3%, lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 10 menit. Yang kedua, dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali, masing-masing 2 menit. Ketiga, ditambahkan protein blok atau super blok BSH 5%, lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 5-10 menit. Keempat, dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 1 kali selama 30 detik. Proses endogenous blocking ini dapat dibedakan dari hasilnya. Yang pertama, yang sebelah kiri gambarnya itu menggunakan H2O2 3%. Yang sebelah kanan tanpa menggunakan H2O2 3%. Dapat dilihat ya teman-teman perbedaan hasil pewarnaannya. Proses yang kelima, antibodi primer. ER itu estrogen reseptor, PR itu progesteron reseptor. Cara kerjanya, yang pertama ditambahkan antibodi primer lalu diinkubasi 30-45 menit. Yang kedua dicuci dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali masing-masing 4 menit. Proses yang keenam yaitu conjugate. Cara kerjanya ditambahkan antibodi primer lalu diinkubasi 30-45 menit. Kemudian dicuci dengan PBS pH 7,4 selama 2 kali masing-masing 4 menit. Proses yang keenam yaitu DAB kromogen. DAB 3,3 diaminobenzidin adalah kromogen yang berwarna coklat. Kromogen adalah suatu indikator warna untuk menandai adanya reaksi enzimatik. HRP, Horseradius peroksidase, yang direaksikan dengan substrat spesifik H2O2.
Hasil produknya ditambah substrat kromogen dapat didapatkan hasil reaksi oksidasi yang berwarna. Inkubasi larutan DAB harus selalu menggunakan yang fresh. Kelebihan dari proses ini, endapan warna yang terbentuk selama pereaksian antara HRP dan DAB tidak sensitif terhadap cahaya dan dapat disimpan bertahun-tahun. Kekurangan proses ini, DAB atau 3,3 diaminobenzidin itu adalah senyawa berbahaya. Semua langkah harus dilakukan di lemari asam. Pembuatan DAB solution. Yang pertama, campurkan 1 ml DAB substrat high contrast ditambah 50 mikroliter atau 1 tetes DAB kromogen. Cara kerjanya, tambahkan Ultratech HRP pada slide yang ada jaringannya, lalu diinkubasi selama 10 menit. Kemudian dicuci dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali masing-masing 3 menit. Lalu tambahkan larutan DAB, kemudian diinkubasi selama 1-5 menit. Kemudian dicuci dengan air mengalir selama 5 menit. Proses ke-8, counter stain. Setelah pewarnaan antigen target dengan IHC, pewarnaan sekunder biasanya diterapkan untuk memberikan kontras yang membantu pewarnaan primer lebih jelas. Yang kedua, salah satu counter stain yang paling umum yaitu hematoxylin. Cara kerjanya, tambahkan hematoxylin lalu diinkubasi 2-3 menit. Dicuci dengan air mengalir selama 3 menit. Kemudian direndam dengan bluing reagen selama 5-10 detik. Kemudian dicuci dengan air mengalir, lalu dilakukan dehidrasi dengan alkohol bertingkat masing-masing 4 menit. Di sini alkohol bertingkatnya dari alkohol 70% ke alkohol 96%, kemudian ke alkohol absolut. Lalu dilakukan clearing dengan silol. Ya, tetap pakai silol 1, 2, dan 3 masing-masing 5 menit. Dilakukan mounting dengan entelan dan ditutup dengan cover glass. Ini merupakan langkah-langkah dari 1 sampai langkah 8 atau proses 1 sampai proses 8 terjadinya clearing. Ini merupakan prosedur siap pakai atau ready to use. Berikut adalah gambaran hasil pulasan. Ini contohnya kita ambil dari gambar pulasan pada tumor payudara manusia. Yang di samping sebelah kiri ini estrogen reseptor. Yang tadi ada langkah IR dan PR ya teman-teman. Yang sebelah kanan ini progesteron reseptor PR. Dapat dilihat ya perbedaan pewarnaannya. Terima kasih, selamat malam.